Hari lain dan kisah empati yang membahayakan diri sendiri yang tidak terlalu mengejutkan kembali terjadi di jalanan Eropa. Ini menyedihkan, ini mengejutkan, tapi tidak terlalu mengejutkan. Lihatlah wanita ini. Anda sedang melihat Jamie Carney, 43 tahun, seorang ibu dengan satu anak, seorang putri berusia 13 tahun. Dia lahir di New York, telah tinggal di daerah Killarney selama sekitar 5 tahun di Irlandia, dan dikenal secara lokal sebagai anggota komunitas yang pekerja keras dan terlibat dalam kegiatan dukungan untuk Palestina. Wanita yang benar-benar woke klasik, tapi itu tidak berarti dia pantas mendapatkan apa yang terjadi padanya. Dia jatuh cinta dengan seorang pencari suaka ilegal pro-Palestina lainnya entahlah dari Pakistan atau entah dari mana. Entahlah dari manapun, tidak penting. Dan itu, jadi pria yang sedang kamu lihat ini, dia memposting video pasangan bahagia bersamanya. Dia seorang pencari suaka, dan sekarang dia buron di Irlandia setelah diduga memukuli seorang ibu muda sampai tewas di rumahnya. Jamie Carney menjalin hubungan dengan pria itu dan secara rutin memposting konten media sosial tentang mereka bepergian bersama. Jadi dia juga menjadi sugar mamanya. Pada dasarnya, dia mulai terlibat secara politik dalam mendukung Palestina dan gerakan sayap kiri lainnya setelah pindah ke Irlandia dari New York pada tahun 2024, memposting slogan-slogan seperti Fuck ICE. Dia ditemukan meninggal oleh putrinya yang berusia 13 tahun. Tersangka telah melarikan diri sejak saat itu. Inilah orangnya. Empati yang membahayakan diri sendiri, teman-teman. Di mana para ayah, di mana para putri, kita harus mengajari mereka, kita harus mengajari anak-anak kita. Lihat itu. Saya mungkin tidak bisa memutar musiknya karena saya akan kena teguran dari YouTube. Lihat, dia bahkan pura-pura mencintai anjing. Ketika pasanganmu menjemputmu setelah minum-minum bersama teman-teman cewek, dia benar-benar berhasil menipunya. Dia benar-benar memperdayanya. Dia benar-benar membencinya. Saya bisa bilang, saya tahu pola pikir ini. Saya tahu mentalitas ini. Dia benar-benar membencinya. Dan suatu hari, dia sangat marah dan memukulinya habis-habisan. Mereka tidak suka wanita minum, wanita keluar malam. Dan pria ini, lihat saja dia. Dia hanya memanfaatkannya sebagai sugar mama. Dan astaga, itu sangat memalukan. Istrimu sangat cantik. Tapi kamu istriku. Astaga, sangat memalukan. Dia memanfaatkannya sebagai tiket untuk mendapatkan izin tinggal permanen. Dan dia kehilangan nyawanya. Dia sudah kehilangan nyawanya. Inilah pencari suaka yang melarikan diri setelah wanita Amerika dipukuli sampai tewas di Irlandia. Seorang pencari suaka asal Timur Tengah berusia 20-an sedang diburu polisi terkait pembunuhan brutal tersebut. Dia sesekali menginap di rumah Carney, tempat jasadnya ditemukan. Dilihat dari media sosialnya, keduanya tampak berpacaran karena dia sering mengunggah video dan foto romantis bersama pria itu. Dia sebelumnya tinggal di Prancis. Wow, jaga orang-orang yang kalian cintai, teman-teman. Aku tahu, sekali woke mind virus itu sudah menginfeksimu, semuanya jadi sangat sulit. Ini mimpi terburukku sungguh. Putriku tidak mendengarkanku. Mimpi terburukku. Lihat ini. Inilah yang terjadi di jalanan Eropa, teman-teman. Siapa yang melakukan ini? Orang-orang yang melakukan ini. Saskatoon. Aku tidak tahu di mana itu. Apakah itu di Kanada? Sebenarnya, mari kita dengarkan. Seorang ibu mengusir dua pria Muslim yang diduga merekam anak-anaknya. Dua pria ini datang ke Taman Pleasant Hill, dan mereka mulai merekam anak-anak saya, serta menunjukkan mereka di video tanpa izin. Saya sudah meminta mereka berhenti, tapi mereka tidak berhenti. Siapa nama Anda? Pak. Siapa nama Anda? Apakah kalian sering melakukan ini? Apakah kalian sering melakukan ini? Aku pendatang baru. Tidak, tapi apakah kamu sering melakukan ini? Jadi, siapa namamu? Supaya aku bisa melaporkan ini. Siapa namamu? Atau aku akan mengikuti kalian ke tempat asal kalian. Siapa namamu? Siapa namamu? Orang-orang ini mulai merekam anak-anak saya di taman saat mereka sedang bermain di taman air. Anak laki-laki saya tidak memakai baju. Orang-orang ini mulai merekam anak-anak saya di taman air. Di taman air. Dan putra saya tidak memakai baju. Saya sudah bilang untuk berhenti, tapi mereka tidak mau. Dan sekarang mereka tidak mau memberitahu nama mereka kepada saya.
Apakah pantas mereka melakukan itu? Tidak, bro. Kamu tidak boleh membawa anak-anak ke bar. Mereka bilang mereka pendatang baru dan maaf, itu... Siapa nama kalian? Saya mau melaporkan kalian. Siapa nama kalian? Kenapa kalian merekam anak-anak saya di taman air? Anak saya tidak memakai baju dan kalian merekamnya. Siapa nama kamu? Saya ingin melaporkan ini ke pihak berwenang. Maaf. Maaf, apakah kalian akan melakukan ini kepada anak-anak lain? Ya, 100%. Apakah kalian akan melakukan ini kepada anak-anak lain? 100%. Aku khawatir, kenapa kalian datang ke negara kami melakukan ini? Jadi, biar aku kasih sedikit konteks, ya. Di masyarakat dunia ketiga dengan tingkat kepercayaan rendah seperti Pakistan atau Bangladesh, para ibu, keluarga, mereka selalu mengawasi anak-anak mereka dengan ketat karena mereka tahu ada orang-orang aneh yang berkeliaran. Itulah alasan kenapa di negara-negara dunia ketiga itu kamu melihat banyak orang seperti ini. Melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal yang patut dipertanyakan. Sebenarnya tidak hal-hal mengerikan dengan hewan karena mereka tidak bisa mendekati anak-anak. Kadang-kadang mereka beruntung dan itulah kenapa kamu juga melihat hal-hal mengerikan terjadi pada anak-anak. Maksud saya jelas, anak-anak yang tidak punya orang tua, yang yatim piatu, atau yang dieksploitasi sendiri. Jadi ketika kamu membawa masuk para predator ini, karena sekarang tidak ada lagi pemeriksaan visa, siapa saja pada dasarnya bisa naik perahu dan pergi kemana saja. Dan sebenarnya, Kanada itu jauh lebih jauh. Siapa saja bisa naik pesawat dan pergi ke negara barat manapun. Kamu membawa masuk semua orang aneh ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Petugas visa di kedutaan Kanada, dia juga tidak tahu. Kebanyakan orang bodoh ini bahkan tidak tahu seperti apa praktek budaya yang dimiliki orang-orang ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka mempertaruhkan nyawa kalian, nyawa anak-anak kalian, semata-mata karena mereka dibutakan oleh dogma ideologis. Kenapa kalian datang ke negara kami melakukan ini? Ini tidak pantas. Kamu tidak boleh melakukan itu. Kamu tidak boleh datang ke negara kami dan merekam anak orang lain di taman saat bermain di taman air. Merekam adalah hal terakhir yang seharusnya kamu khawatirkan. Masih banyak lagi yang bisa mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Aku ingin tahu nama mereka. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka sudah menghapus foto-foto anak-anakku dari ponsel mereka. Berikan aku surat cerai. Get. Ini ponsel sialan. Ini. Namamu sialan, berikan aku ponselmu. Lihat, dia lari. Lihat bajingan kotor ini. Aku ingin tahu namamu dan dari mana kamu berasal. Apa alamatmu? Menjijikkan. Lihat itu. Dia memakai pakaian muslim yang khas. Teman-teman tuntut saja. Panggil polisi kalau begitu. Panggil polisi kalau begitu. Deportasi tanpa ampun adalah satu-satunya solusi. Polisi ada di sini sekarang. Seseorang tolong panggil polisi. Dan kita. Di mana orang-orang? Tidak ada yang membantunya selain pria itu. Seseorang tolong telepon. Oke, itu tadi Kanada kan? Apakah kamu ingin melihat apa yang terjadi di Britania Raya semalam? Biar aku putarkan videonya. Seorang wanita sedang mengemudi, lalu dia melihat sekelompok anak-anak bersama seorang pria yang tampak asing. Lihat ini. Kamu mau bermain dengan punyaku? Tidak. Jangan ganggu dia. Aku akan parkir di sana. Aku akan menemuimu. Dia bilang kepada mereka, apakah kalian mau selfie? Tidak, mereka tidak mau selfie. Pergi, biarkan dia sendiri. Iya. Aku nggak tahu, orang India, orang Pakistan, atau Bengali. Nggak masalah. Kita tidak. Lihat itu teman-teman. Lihat itu, apa yang mereka impor. Hari-hari di mana anak-anakmu bisa ditinggal di halte bus dan mereka bisa naik bus tanpa menyadari keadaan di sekitar sudah berlalu. Hari-hari itu sudah tidak ada lagi.
Jangan lakukan itu. Inggris sudah kehilangan itu 40 tahun yang lalu. Kasus pertama, eksploitasi seksual anak secara berkelompok terungkap pada tahun 50-an. Hampir langsung begitu kasus itu mulai muncul. Tapi pemerintah Inggris mungkin tidak memahami dampak budaya atau alasan di baliknya. Mereka membencimu. Mereka membencimu. Mereka tidak melihat anak-anakmu sebagai anak-anak. Mereka tidak. Ini didorong oleh ideologi. Dan kemudian kamu memberi insentif dengan kepuasan seksual. Lalu, voila, mereka seperti menang lotre. Mereka tidak di sini untuk memberitahumu. Mereka di sini untuk menjadi bagian dari ini, si bodoh ini. Menteri Dalam Negeri bodoh yang kita punya ini. Lihat si bodoh ini. Dengar si badut ini. Konsep imigrasi adalah orang-orang yang datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Orang yang baru saja Anda lihat sedang mengambil foto. Itulah konsepnya. Tidak ada apa-apa di sini. Jangan khawatir tentang apapun. Itulah yang diinginkan orang-orang, dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi telah digunakan sebagai bagian dari dialog multicultural sejak lama. Dan memang seperti itulah, kita ingin orang-orang apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot, di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Orang yang sama, teman-teman. Orang yang sama. Di seluruh barat, politisi yang sama, dogma ideologi yang sama. Mereka ingin melemahkan peradaban barat. Mereka ingin melenyapkan kalian. Mereka ingin menggantikan kalian dengan budaya barbar. Budaya barbar, zaman manusia gua yang primitif. Mereka ingin menyerahkan kunci peradaban paling maju kepada para penggembala kambing secara harfiah. Pengentot kambing adalah istilah yang mungkin lebih tepat. Kita belum cukup marah.